Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Rizka Trisnawati. Gimana nih persiapan untuk UTBK-nya? Pastinya udah siap dong ya. Aku mau wanti-wanti kalian untuk segera belajar, untuk mempersiapkan program studinya, mempersiapkan pilihan universitasnya, kemudian mempersiapkan strategi terbaik kalian gitu. Karena setahu aku bulan Februari itu udah mulai daftar akun LTMPT-nya, kemudian Maret itu daftar SBMPTN-nya gitu, program studinya mau kemana, universitasnya mau kemana gitu. Kemudian April sampai Mei itu hari H-nya, hari kalian UTBK-nya. Oke, di video kali ini aku akan memberitahu kalian mengenai mata pelajaran apa sih yang diujikan di UTBK. Dan yang paling pentingnya nih, kali ini aku akan bongkar nilai UTBK aku sebagai patokan buat kalian, buat nanti UTBK, terkhusus buat kalian yang ingin daftar di program studi hukum, dan terkhususnya lagi buat kalian yang ingin masuk atau daftar di Prodi Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Yes, my university. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu mata pelajaran apa sih yang diujikan di UTBK. Perlu kalian ketahui bahwa di UTBK itu yang diujikan itu ada dua, yaitu TPS dan TPA. Yang pertama, TPS. TPS adalah tes potensi skolastik atau tes yang memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan dasar kalian dan kemampuan kognitif kalian. Yang termasuk kepada TPS ada 4. Yang pertama ada penalaran umum, kedua pemahaman bacaan dan menulis, ketiga pengetahuan dan pemahaman umum, keempat pengetahuan kuantitatif. Di sini berisi mengenai hal-hal yang seperti dasar gitu, seperti misalnya bagaimana kalian memahami suatu teks. Kemudian dalam pengetahuan kuantitatif itu dites kemampuan dasar dalam matematika gitu, dalam berhitung gitu. Dan yang kedua adalah TPA atau tes potensi akademik. TPA ini memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan akademik kalian gitu, atau mengetahui kemampuan di bidang yang akan kalian masuki gitu. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa di perkuliahan itu program studi itu dibagi menjadi 2 rumpun. Yang pertama Saintek dan kedua Sosum. Yang pertama Saintek. Saintek adalah sains dan teknologi, di mana program studi yang terdapat di Saintek itu ada di bidang pertanian, peternakan, kemudian perairan, teknik, kedokteran, kemudian MIPA, dan banyak lagi. Nah, mapel yang diujikan pada rumpun Saintek itu ada 4 juga, yaitu matematika, biologi, kimia, dan fisika. Kemudian yang kedua ada Sosum. Sosum adalah sosial humaniora, yang mana program studi yang terdapat di Sosum itu adalah sastra, kemudian ekonomi dan bisnis, yang termasuknya adalah manajemen, administrasi gitu kan. Kemudian ilmu komunikasi, hubungan internasional, sastra, dan hukum gitu kan, dan yang lainnya. Kemudian mata pelajaran yang diujikan di TPA Sosum itu ada 4 juga sama. Yang pertama ada sosiologi, kemudian ada sejarah, geografi, dan satu lagi ekonomi. Itu yang paling wow gitu, ekonomi. Nah itu. Jadi bisa disimpulkan, aku contohkan ya. Misalnya aku mau daftar di kedokteran, berarti mata pelajaran yang diujikan itu ada 8. Yang pertama ada TPS, yang 4 itu yang menulis, membaca, kuantitatif, ditambah
TPA dari Saintek, yaitu matematika, biologi, kimia, dan fisika gitu. Terus aku contohkan lagi, misalnya aku mau daftar di hukum. Hukum kan termasuk ke sosum gitu kan. Jadi mapel yang diujikan itu yang pertama ada TPS yang tadi membaca, menulis, dan berhitung, ditambah mapel dari mata pelajaran IPS gitu, ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah gitu. Nah, mungkin kalian masih ada yang bingung dan bertanya-tanya gitu. Berarti kalau anak IPA harus milih Saintek ya. Berarti kalau anak IPS harus milih sosum ya gitu. Pasti masih ada yang bingung. Dan jawabannya adalah tidak, no. Gitu. Karena di dalam maksud dari kelompok rumpun dan Saintek itu lebih mengarah kepada nanti bidang yang akan kalian masuki gitu. Jadi bisa saja misalnya kalian anak IPA nih seperti aku, tetapi pengen ke hukum gitu, yang masuknya ke sosum dan yang dipelajarinya itu mata pelajaran IPS gitu, dan itu bisa asalkan dengan syarat kalian berminat, pertama berminat, kemudian mampu, kemudian bisa untuk mempelajari mata pelajaran IPS yang memang setiap harinya kalian tidak pelajari ketika di SMA gitu. Selama kalian memenuhi syarat itu, selama kalian bisa dan mampu dan mau gitu, kalian bisa dari IPA masuk ke hukum yang ada di sosum yang mata pelajaran diujikannya adalah mata pelajaran IPS gitu. Dan itu namanya adalah lintas jurusan. Kemudian hal kedua yang harus kalian perhatikan adalah bobot nilai mata pelajaran yang diprioritaskan per program studinya gitu. Pembobotan ini sangat penting karena di dalam suatu program studi pasti ada mata pelajaran yang diutamakan gitu, yang istilahnya sangat penting gitu. Jadi kalian harus tahu, harus cari informasi mengenai program studi kalian yang ingin kalian masuki, kemudian mata pelajaran apa sih yang diutamakan untuk masuk di program studi ini gitu. Ini sangat penting teman-teman, salah satu hal yang sangat penting. Dan aku contohkan di program studi hukum, karena mata pelajaran yang diprioritaskan itu yang pertama di TPS ada ke-1 memahami bacaan dan menulis, kedua pengetahuan dan pemahaman umum, ketiga pengetahuan kuantitatif, dan keempat penalaran umum. Kemudian di TPA-nya mata pelajaran yang diprioritaskan itu pertama sosiologi, kedua ekonomi, ketiga sejarah, dan keempat geografi. Jadi kalian pas belajar itu usahakan lebih istilahnya lebih mendalami mata pelajaran ini gitu, apalagi ekonomi yang memang banyak hitungannya, kemudian banyak pokoknya ekonomi wah gitu kan. Jadi usahakan kalian untuk memaksimalkan kemampuan kalian di mata pelajaran yang diprioritaskan.